Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta mengucapkan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, selamat memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya dari kuasa dosa dan kematian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini di Pesta Paskah kedua ini, Senin 1 April 2024, tertulis dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yesus Kristus, anak domba Paskah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus dan kepada umat saat ini untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus sebab Yesus Kristus telah mati untuk menguduskan kita umat yang dikasihinya. Untuk menegaskan hal ini, Paulus mengacu pada hari raya perjanjian lama, yaitu Paskah dan roti tidak beragi. Pada perayaan Paskah yang pertama, Allah melewati Mesir untuk membunuh semua anak sulung di tengah-tengah mereka. Namun ia melewati umatnya ketika ia melihat darah korban Paskah di ambang pintu mereka. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 20. Oleh karena itu, Israel mengingat Paskah sebagai hari penebusan dan pembebasan besar oleh Allah bagi umat mereka. Ketika mereka makan roti tidak beragi dalam keadaan tergesa-gesa meninggalkan Mesir. Ulangan pasal 16 ayat 3. Paskah kemudian bertransisi ke hari raya roti tidak beragi. Selama masa hari raya ini, Israel tidak boleh makan ragi apapun atau bahkan menyimpan ragi apapun di rumah mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 8, Rasul Paulus menunjukkan bagaimana perayaan-perayaan ini menunjuk pada Kristus. Kristus adalah anak domba Paskah kita yang terakhir, yang dikorbankan bagi kita. Dia telah menguduskan kita dengan darahnya di kayu salib Golgota, sehingga murka Allah yang seharusnya menimpa kita telah menimpa Yesus yang tersalib. Maka kita sekarang hidup dalam pesta roti tidak beragi yang sedang berlangsung, di mana kita harus membersihkan ragi rohani apapun, yaitu dosa yang merusak, dari tengah-tengah kita untuk menjalani kehidupan yang kudus. 1 Korintus pasal 5 ayat 8 mengatakan, karena itu marilah kita merayakan
hari raya ini jangan dengan ragi yang lama, dengan ragi kebencian dan kejahatan, tetapi dengan roti tidak beragi, yaitu ketulusan dan kebenaran. Bukan berarti kita membersihkan kejahatan dari hidup kita agar menjadi kudus, karena hanya Kristus yang dapat menjadikan kudus sebagai korban Paskah kita yang utama. Kematian Kristus menjadikan kita baru, namun kita harus membuang yang lama agar bisa menjadi baru. Justru karena di dalam Kristus kita sudah menjadi baru. Jadi bukan lakukan untuk menjadi, tetapi lakukan karena telah dikuduskan. Dikuduskan anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus anak domba Paskah yang membayar hutang dosa-dosa kita dan yang membuka jalan yang baru datang ke hadapan Tuhan untuk menikmati kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita merayakan kasih Tuhan yang agung dengan meninggalkan hidup yang lama, hidup yang di dalam dosa dan kejahatan yang disebut dengan adonan yang beragi. Sebaliknya, hendaknya kita hidup di dalam kemurnian dan kebenaran, yakni adonan yang tidak beragi. Marilah kita bertekad membuang ragi lama, yaitu kebusukan dan kejahatan, supaya kita menjadi adonan baru tanpa ragi, sebab anak domba Paskah kita, Kristus Yesus, telah disembelih. Dengan makan roti tak beragi, kita diperkenankan hidup. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 48. Jangan menerima roti atau hidup hanya untuk mengenyangkan perut kita, tetapi terima dan percaya kepadanya sebagai firman hidup, penuh kemurnian dan kebenaran, hingga perjalanan kita tiba di tujuan akhir. Itulah Yerusalem baru dan tinggal bersama Dia selamanya. Yesus Kristus anak domba Paskah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukenda 627 ayat 1. Yesus naung hehe. Yesus naung hehe, haleluya. Puji endehon, haleluya. Hamonangan itu hatai, nama naluhon si bolisi, las maroham puji matuhani, ala nang taluha mateani, sesa dosa haleluya. Mangolu Yesus, haleluya. Marilah kita berdoa. Engkau yang bangkit dari antara orang mati, ya Yesus Kristus, Engkaulah kemenangan kami, yang membebaskan kami dari kuasa dosa dan kematian. Kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi pewaris kehidupan yang kekal, karena kasih karunia-Mu yang besar yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa supaya dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu. Kami tidak mengotori kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi kami hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Ya Tuhan, di Paskah ini, di peringatan hari kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus ini, kami persembahkan kehidupan kami untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, di mana kami hidup mengasihi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini,
Kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Selamat Paskah. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.